Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi hari ini tentang cedera pergelangan tangan, hand brace ya. Kita sebelum mulai kita berdoa supaya kuliah hari ini diberi kelancaran ya, kesehatan. Kita dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat anatomi pada tulang tangan ya. Kalau kita lihat anatominya pada tulang ya, di situ tulang tangan adanya tulang radius ya, disambung oleh sendi lengan bawah, yaitu ada tulang radius, tulang ulna ya. Kemudian tulang-tulang kecil di telapak tangan ya, yaitu karpal ya. Kemudian jari-jarinya di telapak sampai jari, metakarpal dan palanges untuk jari-jari. Ya, biasanya pada kasus cedera olahraga pergelangan tangan ini, pertama ya, kalau ada atlet yang terjatuh, siswa terjatuh kemudian menahan berat badan ya. Untuk cedera seriusnya, untuk cedera ringan ya maksudnya. Untuk cedera ringannya biasanya hanya sakit pada bagian pergelangan tangan ya, minimal memar dan lain-lain. Tapi untuk cedera serius biasanya terjadi dislokasi pada tulang ulna. Jadi sendi ulnanya, tulang ulnanya keluar ke samping ya, keluar ke samping. Seperti itu. Kalau sudah terjadi pergeseran atau dislokasi pada sendi pergelangan tangan atau tulang ulnanya keluar, yaitu harus direposisi, ditarik dan segera untuk penguatan supaya tidak keluar lagi tulang ulnanya, sendi ulna, yaitu harus ditutup ya dengan tensokrep. Kemudian lebih sering juga terjadi cedera pada jari-jari ya. Jari-jari tangan, kalau kita lihat jari-jari tangan ini juga terdiri dari beberapa tulang yang kecil-kecil dan rumit ya. Nah, ini penanganannya tapi lebih mudah pada pergelangan jari tangan, yaitu cukup dengan melakukan reposisi, traksi, tarikan ya. Kita tarik. Kalau terjadi biasanya pada siswa bermain bola basket ketika mendribling ya, itu tidak sempurna driblingnya sehingga jari-jarinya kena pantulan bola seperti itu. Ya, jangan lupa setiap terjadi cedera yang baru pertama kali ya segera dikompres dengan es. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antar tulang tangan dengan tulang lengan yang bawah, dengan tulang bawah. Kalpar merupakan tulang yang membentuk pergelangan tangan yang membentuk pergerakan supinasi dan pronasi pergelangan tangan, di mana untuk karpal terdiri atas 8 buah tulang-tulang kecil. Ya, gerakan memutar, menekuk ya dan lain-lain. Ya, kita lihat gerakan pronasi ya, memutar ke dalam, memutar keluar ya. Kemudian menekuk ke dalam, menekuk keluar. Kemudian ada tulang-tulang metakarpalnya ya, yang tulang-tulang kecil terdiri dari 8 buah tulang yang membentuk persendian yang menghubungkan antar tulang lengan bawah gitu. Karpus adalah anatomi tulang yang menghubungkan lengan dengan bawah. Pada anatomi manusia, tugas utama karpus adalah untuk membentuk, memposisikan tangan dan memperkuat penggunaan ekstensor dan fleksor dengan lengan bawah. Tetapi mobilitas tulang karpus meningkat kebebasan gerakannya di pergelangan tangan. Ya, ini mengenai dengan gerakan ROM ya.
setiap pergerakan sendi ya. Jadi setiap seperti tungkai ya, lengan, leher ya, masing-masing mempunyai gerakan bebas sendinya ya. Nah, di sini ada beberapa kasus ya pada sobekan ligamen atau tendon ya. Ada yang cedera mungkin ototnya sobek atau ligamennya sobek ya. Ligamen itu pengikat sendi ya, pengikat persendian. Nah, kita lihat pada tendon sheath-nya ya, yang tadi saya ceritakan ya. Ketika tulang ulnanya ini ketika jatuh kemudian terjadi dislokasi pada tulang ulna ya, ini pasti ada sobekan pada tendon sheath ya, tendon sheath-nya. Karena ibaratkan tendon sheath itu seperti ya, untuk seperti perban yang mengikat gitu ya. Jadi ketika tendonnya rusak, sobek atau putus ya, maka tulang ulnanya itu mudah keluar seperti itu. Makanya direposisi, dimasukkan kembali, kemudian ditutup ya, ditutup dengan rapat dengan kain atau dengan kain pengikat gitu, supaya sembuh sempurna. Kemudian pada otot atau tendon tulang karpal ya, terjadi sobekan ya. Gambar yang paling bawah itu terjadi sobekan sehingga telapak tangan ya atau karpalnya sakit, metakarpal sakit ya. Karena apa terjadi sobekan? Kalau ligamen atau tendonnya sobek ya, pada bagian karpal cukup dikompres dengan es, kemudian terapi masas ya, dan lain-lain yang teman-teman sudah paham. Saat Anda mengalami ligamen yang sobek secara sempurna, Anda akan mengalami rasa sakit seperti patah tulang. Tetapi pada ligamen yang tidak robek secara sempurna, Anda akan mengalami rasa sakit yang parah. Tanda-tanda lain bisa dialami akibat ligamen robek adalah memar, kesulitan untuk menggerakkan persendian ya. Anda harus melakukan serangkaian terapi rehabilitasi dengan tujuan mengembalikan kekuatan serta fungsi pergelangan tangan seperti semula. Normalnya ligamen pada pergelangan tangan akan pulih dalam 8 atau 12 minggu, tetapi untuk sembuh total Anda mungkin butuh waktu 6-12 bulan. Biasanya jangka waktu tersebut untuk atlet-atlet profesional yang disiplin, yang ada tim dokter, fisioterapis, masher ya. Supaya apa? Supaya masa depan atletnya ya cerah kembali gitu. Saat terjadi cedera, segera lakukan RICE kalau memang itu ada cedera otot ya. Ada kalau dislokasi ya dimasukin dulu sendinya, setelah itu baru dikompres dengan es. Jika terjadi dislokasi, segera reposisi dan di es lakukan pemakaian tensioc wrap. Oh iya, maksudnya tensioc wrap yang tadi ya, penutup kain itu ditutup dengan tensioc wrap maksudnya. Perawatan dengan terapi masas dan lain-lain. Dokter dapat memberikan obat pereda nyeri seperti ibuprofen, paracetamol ya, untuk mengurangi nyeri pergelangan tangan. Dokter dapat memasang bidai atau gips jika terjadi retak atau patah tulang pada pergelangan tangan. Penggunaan bidai atau gips bertujuan untuk menopang tulang yang patah agar tidak bergerak ya saat proses penyembuhan. Ya, makanya ketika terjadi cedera yang serius, retak tulang, patah tulang ya, segera kita rekomendasikan ke dokter. Ya, ini contoh ini ya. Pelindung pada kasus cedera atau seperti tensioc wrap ya, menutup cedera supaya ototnya atau sendinya kuat ya saat proses penyembuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Jika ada yang bertanya ya, tulis nama lengkap di absen dan pertanyaannya ya. Terima kasih, tetap semangat kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.